Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang jaringan komputer dan internet. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan. Ayo lakukan jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas CKI-K12-17. Lakukan secara berkelompok. Pernahkah kalian melakukan surat menyurat secara manual? Pernahkah kalian melakukan surat menyurat dengan menggunakan email? Tentunya pernah ya. Apabila belum pernah, cobalah mengirim email untuk salah satu teman kalian. Setelah kalian mencoba, diskusikan bagaimana seseorang dapat berkirim surat untuk menyampaikan suatu informasi rahasia berupa surat baik secara manual maupun elektronik kepada orang lain. Coba diskusikan beberapa hal berikut. 1. Tuliskan apa saja langkah atau tahapan jika terdapat dua orang yang ingin saling berkirim surat. 2. Bagaimana cara agar tukang pos atau perantara pengiriman surat tidak bisa mengetahui isi surat yang dikirimkan? Surat bersifat penting atau rahasia bagi pengirimnya dan hanya penerima surat yang boleh membaca. 3. Coba deteksi ciri-ciri jika surat dari pengirim sudah bocor atau sudah diketahui orang lain sebelum dibaca penerima surat yang asli. 4. Coba rancang hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi isi surat yang akan kita kirimkan untuk orang lain. 5. Tuliskan jawabanmu pada jurnal aktivitas siswa. Presentasikan jawaban tersebut, lalu mintalah guru dan teman kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan. Kalian juga bisa meminta kertas karton atau flip chart jika membutuhkan. Keamanan jaringan dilakukan untuk mencegah pengguna ilegal dalam suatu jaringan komputer. Keberadaan pengguna ilegal dapat mempengaruhi kinerja jaringan karena melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Banyak kejahatan dalam jaringan komputer yang mengakibatkan banyak sistem komputer atau jaringan menjadi terganggu, bahkan menjadi rusak. Dengan demikian, sistem keamanan jaringan sangat diperlukan dalam suatu jaringan komputer. 1. Faktor-faktor keamanan jaringan. Faktor-faktor keamanan jaringan adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian ingin mengamankan jaringan komputer. Tujuan utama mengamankan jaringan adalah mengamankan data dan informasi yang kalian miliki agar tidak hilang, rusak, dan diketahui oleh orang lain untuk dimanfaatkan secara ilegal. Faktor-faktor keamanan jaringan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Confidentiality. Kerahasiaan. Confidentiality atau kerahasiaan adalah salah satu komponen keamanan komputer dan jaringan yang paling vital. Setiap data yang mengandung informasi penting harus dijaga kerahasiaannya dan perlu dibatasi bagi setiap pengguna data. Integrity atau integritas. Integrity atau integritas memastikan bahwa faktor keamanan komputer atau jaringan yang dapat diandalkan. Jaringan komputer ini harus mampu melindungi data dari berbagai serangan cyber yang merubah data selama dalam proses transmit. Availability atau ketersediaan. Availability atau ketersediaan suatu layanan harus dapat dengan mudah dipantau oleh pengguna layanan tersebut. Ketidaktersediaan sebuah layanan akan menjadi suatu gangguan dan masalah yang akhirnya menjadi suatu kerugian bagi pemilik data. Non-repudiation. Setiap tindakan yang dilakukan di dalam sebuah sistem atau jaringan komputer yang aman diawasi menggunakan log. Log merupakan tool atau alat untuk melakukan pencatatan aktivitas secara real time dan berfungsi sebagaimana mestinya. Log ini tidak bisa dipisahkan dari keamanan sistem atau jaringan komputer, karena jika terjadi penyusupan atau serangan dalam suatu sistem atau jaringan akan sangat membantu proses investigasi menggunakan log tersebut. Authenticity. Setiap sistem komputer atau jaringan harus memastikan bahwa pihak
objek, dan informasi yang berkomunikasi di dalamnya adalah benar alias tidak palsu. Dengan adanya tools yang dapat membuktikan keaslian suatu dokumen, hal ini berguna dalam memelihara intellectual property. Possession. Layanan di sisi server memiliki peranan penting dalam suatu sistem keamanan. Developer perangkat lunak dapat memberitakan suatu celah keamanan terhadap perangkat lunak dengan cepat. Pengelola jaringan atau pengguna server dan workstation harus menjalankan kontrol untuk melakukan update masalah keamanan secara reguler agar keamanan dapat terus terjaga. Utility. Perangkat keras juga mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah keamanan. Jika perangkat keras berada pada sebuah wilayah yang tidak aman, maka akan kemungkinan untuk pemasangan perangkat keras yang tidak diinginkan ke dalam jaringan komputer. Penyusupan akan menjadi lebih mudah terjadi dan memungkinkan orang luar untuk mengubah peraturannya. 2. Konfigurasi keamanan jaringan. Konfigurasi keamanan jaringan dilakukan sebagai tindak lanjut dari rencana kalian dalam mengamankan data dan informasi yang kalian miliki. Konfigurasi dilakukan dengan berbagai cara yang mampu digunakan dalam memberikan jaminan keamanan yang diharapkan. Dalam konfigurasi keamanan jaringan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebagai berikut. A. Perlindungan terhadap ancaman. A. Audit. Melacak aktivitas database dan memantau kepatuhan terhadap standar keamanan dengan merekam kejadian database ke log audit. Hal ini memungkinkan kalian memantau aktivitas database serta menganalisis dan menyelidiki aktivitas riwayat untuk mengidentifikasi potensi ancaman, dugaan penyalahgunaan, dan pelanggaran keamanan. B. Deteksi keamanan. Mengungkap kejanggalan aktivitas database yang menunjukkan potensi ancaman keamanan terhadap database. B. Perlindungan informasi. 1. Enkripsi data. Dengan mengkonversinya menjadi format alternatif sehingga hanya pihak tertentu yang dapat mengurai dan mengakses informasi yang diberikan. 2. Data pencadangan dan pemulihan database sangat penting untuk melindungi informasi. Proses ini melibatkan pembuatan salinan cadangan database dan file log secara teratur dan menyimpan salinan di lokasi yang aman. Salinan cadangan dan file tersedia untuk pemulihan database jika terjadi kejanggalan atau pelanggaran keamanan. 3. Keamanan fisik. Banyak organisasi menggunakan ruangan khusus untuk mengamankan perangkat keras server database dan perangkat jaringan dengan akses terbatas dan menyimpan media cadangan di luar kantor yang aman. C. Enkripsi data komprehensif. Dengan memperkuat enkripsi data, kemampuan ini memudahkan organisasi untuk mengamankan data mereka dan mematuhi peraturan. 1. Data yang selalu dienkripsi menawarkan perlindungan data bawaan dari pencurian saat data dalam transit, dalam memori, pada disk, dan bahkan selama pemrosesan query. 2. Enkripsi data transparan. Mengenkripsi data yang sedang tidak diakses dan sudah disimpan. Aktivitas ini secara real-time melakukan enkripsi dan dekripsi data, pencadangan dan file log transaksi tanpa memerlukan perubahan pada aplikasi. Jika dikombinasikan dengan dukungan untuk versi terkuat protokol jaringan keamanan lapisan transportasi atau TLS, data yang selalu dienkripsi dan enkripsi data transparan memberikan solusi enkripsi yang komprehensif untuk organisasi keuangan, perbankan, dan layanan kesehatan yang perlu mematuhi standar keamanan data industri kartu pembayaran atau PCI DSS yang mengamanatkan perlindungan data pembayaran yang kuat dari ujung ke ujung. D. Perlindungan tingkat lanjut. Perlindungan tingkat lanjut dari ancaman yaitu menganalisis log untuk mendeteksi perilaku tidak normal dan upaya mengeksploitasi data yang berpotensi membahayakan. Perlindungan tingkat lanjut ini berupa peringatan terhadap aktivitas yang mencurigakan antara lain SQL, injection, potensi penyusupan data, atau memotret pola akses untuk mendapatkan eskalasi hak istimewa dan penggunaan kredensial yang dilanggar. E. Langkah keamanan jaringan. 1. Password authentication.
Komputer baik secara standalone maupun dalam jaringan harus menggunakan autentikasi password dalam penggunaannya. Pada suatu server, akun administrator sebaiknya dilakukan pembatasan penggunaan. Sebaiknya hanya satu akun saja yang dapat mengakses komputer atau server tersebut. Pemberian password yang tepat dapat meminimalisir risiko dan penyalahgunaan komputer oleh pihak lain. Password harus memiliki karakter yang unik dan sukar ditebak. 2. Pengaturan firewall. Firewall digunakan untuk memfilter lalu lintas jaringan, apakah jaringan tersebut aman atau tidak. Umumnya, sebuah firewall diimplementasikan dalam mesin terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. 3. Metode enkripsi. Enkripsi adalah bagian dari bidang kriptografi. Kriptografi dirancang untuk dapat menjamin kerahasiaan pribadi atau privacy dan mencegah penyebaran informasi secara luas tanpa izin dari pengguna. Enkripsi dapat digunakan untuk mendukung authentication atau memverifikasi identitas dari user dan integritas, yaitu memastikan bahwa pesan belum diubah oleh pengguna ilegal. Ayo lakukan. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas JKI-K12-18. Lakukan permainan ini secara berkelompok dan perhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Buat kelompok terdiri atas 5 hingga 6 orang peserta didik. 2. Bagilah peran masing-masing peserta didik menjadi peran sebagai pengirim pesan, pengantar pesan, penerima pesan, password, pesan atau data atau informasi, dan firewall. 3. Buatlah denah secara bebas untuk posisi masing-masing peran tersebut, boleh lingkaran, segitiga, atau garis lurus. 4. Tugas kalian adalah menjalankan peran masing-masing. A. Pengirim pesan, yaitu membuat pesan. B. Pengantar pesan, yaitu mengantarkan pesan. C. Penerima pesan, yaitu yang membaca pesan. D. Pesan, data, atau informasi, yaitu bergerak bersama pengantar pesan. E. Password, yaitu membuat kata kunci dan kata petunjuk. F. Firewall, yaitu menghalangi datangnya pesan. 5. Lakukan percobaan dengan kelompok sendiri sebagai latihan. 6. Lakukan permainan dengan kelompok lain dengan mengatur denah terlebih dahulu. 7. Lakukan secara bergantian pada masing-masing peran agar permainan menjadi lebih menarik. 8. Guru dapat mencatat semua aktivitas peserta didik sebagai pencapaian masing-masing. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.